Legenda Tadulako Bulili. Kisah dari Sulawesi Tengah. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah sebuah desa yang bernama Bulili. Desa tersebut dipimpin oleh 3 orang Tadulako. Tadulako artinya adalah panglima perang. 3 Tadulako yang memimpin desa Bulili adalah Bantaili, Makeku, dan Molove. 3 Tadulako tersebut, seperti para Tadulako lainnya, merupakan orang yang arif dan bijaksana. Mereka tidak hanya ahli dalam berperang, tetapi juga mampu memberikan solusi bagi warganya yang sedang mengalami kesulitan. Di desa Bulili tersebut, tinggallah seorang gadis yang sangat jelita. Gadis tersebut bernama Moro. Kecantikan Moro terkenal hingga ke pelosok negeri. Kecantikan Moro terdengar hingga ke istana Raja Sigi. Raja Sigi segera mengirim utusannya menemui ayah Moro untuk melamar. Maafkan kami, tuan-tuan. Kami belum bisa memutuskan mengenai masalah lamaran ini. Mohon tuan-tuan menunggu kami berunding dahulu dengan para Tadulako. Baiklah, kami menghargai adat yang berlaku di desa ini. Kami bersedia menunggu keputusan dari para Tadulako. Meskipun putrinya dilamar oleh raja, ayah Moro tidak serta-merta menerima lamaran tersebut. Ayah Moro segera menemui para Tadulako membicarakan perihal lamaran Raja Sigi tersebut. Para Tadulako ternyata menyetujui lamaran Raja Sigi terhadap Moro. Rombongan Raja Sigi segera datang ke desa Bulili untuk melangsungkan pernikahan dengan Moro. Pesta pernikahan digelar secara besar-besaran. Setelah menikah, Raja Sigi memutuskan untuk tinggal di desa Bulili. Tidak terasa waktu berjalan hingga Moro hamil 7 bulan. Adinda, maafkan Kanda. Ada urusan kerajaan yang sangat mendesak. Kakanda harus segera kembali ke istana untuk menyelesaikannya. Kakanda berjanji akan kembali secepatnya sebelum anaknya lahir. Baiklah, Kakanda. Adinda akan menunggu kedatangan Kakanda. 2 bulan berlalu, tetapi Raja Sigi tidak kunjung kembali ke Bulili. Usia kandungan Moro semakin besar, dan akhirnya lahirlah seorang bayi laki-laki. Melihat Raja Sigi yang tidak kunjung kembali dari istana, ayah Moro pun segera menemui para Tadulako. Para Tadulako memutuskan menemui Raja Sigi. Tadulako Bantaili dan Tadulako Makeku yang mendapatkan tugas tersebut. Tadulako Bantaili dan Makeku segera berangkat ke istana Raja Sigi. Namun, bukannya sambutan ramah yang mereka terima. Hei, kalian berdua, ada apa datang ke sini? Maaf yang mulia Raja Sigi. Apa tidak sebaiknya kita berbicara di dalam istana? Tidak perlu. Katakan saja, apa maksud kalian datang ke sini? Maaf Baginda, kedatangan kami ke sini adalah untuk menyampaikan kabar gembira bahwa Permaisuri telah melahirkan bayi laki-laki. Karena itu, kami bermaksud meminta 1 lumbung padi untuk putra Baginda yang baru saja lahir. Mendengar berita baik tersebut, Raja Sigi bukannya gembira, tetapi justru sangat marah. Kalian jangan menipuku. Pasti penduduk Bulili sedang kelaparan sekarang, sehingga kalian meminta lumbung padiku. Baginda, yang kami sampaikan ini adalah benar adanya. Lumbung padi itu adalah untuk putra Baginda sendiri, bukan untuk penduduk kampung Bantai. Raja Sigi sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Baiklah, jika kalian menginginkan lumbung padi, ambillah di belakang sana. Itu pun jika kalian mampu membawanya. Tadulako Bantaili dan Makeku sangat marah karena telah diremehkan oleh Raja Sigi. Tanpa bicara, mereka langsung pergi ke belakang istana dan mengangkat lumbung padi yang sangat besar. Tadulako Bantaili dan Makeku membawa lumbung padi tersebut melewati depan Raja Sigi tanpa berbicara sedikit pun. Raja Sigi sangat terkejut dan tidak percaya kedua Tadulako tersebut mampu mengangkat lumbung padi yang sangat besar.
Menyadari lumbung padinya dibawa lari, Raja Sigi segera memerintahkan para prajuritnya mengejar kedua Tadulako tersebut. Para prajurit istana segera mengejar kedua Tadulako tersebut. Tadulako Bantaili dan Makeku berlari kencang sambil membawa lumbung padi. Para prajurit istana mengejar di belakangnya. Meskipun membawa lumbung padi yang sangat besar, tapi pergerakan kedua Tadulako tersebut sangat gesit. Para prajurit kesulitan mengejarnya. Para prajurit istana kemudian melepaskan anak panah ke arah kedua Tadulako tersebut. Anehnya, meskipun ratusan anak panah menyerbu, tapi tak ada satupun yang bisa mengenai kedua Tadulako tersebut. Hingga akhirnya, sebuah sungai besar berada di depan Tadulako Bantaili dan kedua Tadulako tersebut bukannya berhenti, tetapi malah melompati sungai besar itu sambil membawa lumbung padi. Para prajurit terheran-heran melihat kedua Tadulako itu mampu melompati sungai yang besar sambil membawa lumbung padi yang besar. Para prajurit berusaha menyeberangi sungai tersebut. Tiba-tiba, puluhan ekor buaya yang sangat besar muncul. Para prajurit ketakutan dan lari tunggang langgang kembali ke istana. Tadulako Bantaili dan Makeku berhasil membawa lumbung padi itu ke Bu Lili dan meletakkannya di samping rumah Moro.